Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 11. Tentukan nilai A dan B agar fungsi fx ax kuadrat tambah b tambah bx x pangkat 3 kurang 5 kalau ini kurang dari 1, ini lebih dari 1, mempunyai turunan. Ya, di semua bilangan real. Oke. Di semua bilangan real. Baik. Nah, kalau x-nya bukan 1, ya berarti lebih besar daripada 1. Rumus turunannya ada ya. Kalau besar daripada 1, ya kita ambil yang bukan 1 dulu. Rumus turunannya adalah 3x kuadrat kalau lebih besar dari 1. Kalau lebih kecil dari 1 tapi satunya nggak masuk, ini kan ada problem di 1, maka rumus turunannya juga ada, karena ini fungsinya fungsi polinom saja. Ya, nanti kalau a-nya misalkan ketemu gitu ya, misalkan a-nya 1, b-nya 1, berarti turunannya apa? 2x tambah b, 2x tambah 1. Kalau a dan b ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang berarti kita tinggal cari di 1 dia bagaimana. Nah, limit itu ada kalau limit kanan dan limit kirinya sama. Ya, limit kanan dan limit kirinya sama. Oke, sebelum kita lanjut, perhatikan bahwa supaya ada garis singgung, maka grafiknya harus continue dahulu. Grafiknya harus continue dahulu ya. Harus continue dahulu. Dengan demikian, supaya grafiknya continue, katakan dulu ya, f harus continue. Ya, dan coba aja bikin garis singgung grafik yang patah, mungkin ya. F harus continue supaya punya garis singgung. Oke. Dengan demikian, kita harus buat limit kiri dan limit kanannya sama. Ya, limit kirinya dari fx berapa? Limit kirinya ketika menuju 1 adalah, kan dari yang ini ya, adalah bx berarti a tambah b. Oke, limit. Sedangkan limit kanannya, soalnya saya hapus dulu. Sedangkan limit kanannya dari fx, oke, ini fx saja ya. Limit kanannya adalah, ya kita lihat yang sebelah kanan tadi pakai fungsi apa? Tadi pakai fungsi pangkat 3
pangkat 3 kurang 5 ya, pangkat 3 kurang 5. Oke. Fungsi polinom tinggal dimasukkan saja ya, min 4. Oke. Nah, limit kiri, limit kanan harus sama supaya dia kontinum, berarti kita punya persamaan A tambah B haruslah min 4. Oke, A tambah B haruslah min 4. Nah, sekarang kita bahas turunannya. Oke, sekarang kita akan bahas turunannya juga. Gimana ya? Karena turunan didefinisikan pakai limit, maka ya limit kan supaya turunannya ada, berarti limit kanan dan limit kirinya harus sama. Oke, ya. Nah, jadi kita hitung dulu. Limit kiri. Oke, jadi kita ulang lagi. Turunan turunan itu kan fx plus h kurang fx ya. Nah, ini kan di 1 ya, 1 dikurang ya f1 nya udah ketahuan, yang satunya harus min 4 tadi ya, karena supaya dia kontinu berarti min 4 dibagi dengan h. Oke ya. Tapi bagaimana cara menghitung limit kanan atau limit kirinya? Oke ya. Nah, kita tahu kalau kita ambil limit h menuju 0 dari kanan, berarti kalau kita mengambil h-nya yang positif dari kanannya, berarti 1 plus h akan lebih besar dari 1. 1 plus h akan lebih besar dari 1 ya. Berarti kita akan menghitung limit kanan pakai fungsi. Oke, saya tuliskan lagi fungsinya. X pangkat 3 kurang 5. Kalau x-nya lebih besar dari 1, x kuadrat tambah bx, x-nya ya. Berarti kita akan menghitung turunan menggunakan x pangkat 3 kurang 5. Nah, x pangkat 3 kurang 5 turunannya apa? 3x kuadrat saja ya. Dan kemudian nanti ini limit h menuju dari kanan x, berarti yang kita masukkan yang ini ya, 1 plus h pangkat 3 kurang 5 dikurang 1 pangkat 3 kurang 5 per h. Nah, tapi limit ini kita udah tahu. Ini kan turunan ya. Ini kan nilai turunan dari fungsi x pangkat 3 kurang 5 di 1. Berarti ini berarti itu adalah nilainya kita sudah tahu. Ini adalah 3x kuadrat, dimana x-nya berarti ke 1. Oke, berarti ini 3. Oke, nilainya 3. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita hitung limit kiri juga. Limit kiri, kita catat dulu, tadi kita sudah punya a tambah b sama dengan min 4. Sekarang limit kiri ya. Limit kiri
1 tambah H kurang dari 1, ya. 1 tambah H-nya kurang dari 1. Oke. Nah, sehingga kita menghitung limit kiri pakai fungsi yang ini, AX kuadrat tambah BX. Nah, gunakan argumen seperti yang di sini, maka kita sebenarnya cukup menghitung turunannya saja. Nah, turunannya apa dari fungsi ini? 2AX tambah B, ya. 2AX tambah B, dimana X-nya tinggal kita masukkan nilainya 1, ya. Turunannya di 1. Nah, jadi supaya limit yang ini ada, ya, tanpa kanan kirinya, berarti limit kanan dan limit kirinya harus sama, ya. Oke, jadi pada akhirnya kita punya, karena limit kanan dan limit kirinya harus sama, berarti 2A tambah B harus sama dengan 3, dan A tambah B harus sama dengan min 4. Oke, kalau kita cari solusinya, maka A-nya haruslah kita jumlahkan saja, ya. Kita kurangkan atas kurang bawah. A-nya haruslah 7. Oke. Kalau A-nya 7, berarti B-nya ini sudah kelihatan di sini. B-nya adalah, supaya hasil penjumlahannya min 4, berarti